Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian, sehingga dengan petunjuknya itu kita senantiasa termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik di dalam hidup ini. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Juga kita bersyukur kepada Allah yang telah mengutus utusannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membawa agama yang benar, agama yang lurus, yang menyempurnakan agama-agama sebelumnya sekalipun, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Alhamdulillah, bersyukur sekali saya mendapatkan kesempatan untuk mengisi acara rutin pada pagi hari ini yang bertema mengembangkan budaya dakwah berkemajuan. Begitu tema yang disadarkan kepada saya, dan alhamdulillah saya berupaya sebisa mungkin akan menyampaikan hal tersebut. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah sampai saat ini masih memantapkan diri kita sesuai dengan harapan kita agar kita itu tetap istiqomah di jalan dakwah sampai akhir hayat nanti. Doa kita kepada Allah selalu seperti itu. Oleh karena itu, terkait dengan materi tersebut, karena waktunya terbatas, langsung saja saya share screen ya. Pak, bisa di co-hostkan ke saya untuk membuka ini? Sudah belum? Sudah. Oh ya. Sudah kami jadi host, Ustazah. Ya. Ya. Kemudian juga dalam surat Ali Imran 104 yang sudah sangat lekat di hati kita, yaitu sampai orang mengatakan itu adalah ayat Muhammadiyah. Itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair dan seterusnya, wa ulaika humul muflihun. Kemudian surat Ali Imran juga ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah dan seterusnya. Nah, kemudian juga surat Saba ya, surat Saba ayat 28. Surat Saba ayat 28 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, ya, dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali kepada semua manusia. Ini jadi di sini ada kafatan linnas, semua manusia. Nah, dengan cara apa? Basyiran wa nadhira, dengan cara yang menggembirakan, dengan cara yang memotivasi, memberikan nasihat, dan seterusnya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kemudian dalam surat Furqan ayat 1 itu juga dijelaskan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Kemudian dalam surat Ibrahim ayat 4 ya, surat Ibrahim ayat 4 juga disebutkan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum wa yudhillahu ma yasha dan seterusnya. Tidaklah kami mengutusmu Muhammad ya sebagai melainkan melainkan dengan lisanmu kamu melaksanakan kerisalahan itu ya, mengutusmu Muhammad dari rasul-rasul yang lain ini mir rasulan dari illa bilisani ya, sesuai dengan ini bahasa mereka ya, karena memang waktu itu diutusnya di Arab maka bahasanya juga dengan bahasa Arab. Liyubayyina lahum supaya memberikan kamu mampu memberikan penjelasan dan seterusnya. Kemudian juga surat Fusilat ayat 33 itu Waman ahsanu qawlam mimman da'a ila Allahi wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin.
Dan siapakah perkataannya yang lebih baik? Ya, kecuali orang-orang yang mengajak ke jalan ilahi, yang berdakwah. Maulam mimman da'a, yaitu perkataan orang yang mengajak, yang berdakwah ke jalan Allah, serta tidak ragu dan dengan tegas mengikrarkan waqala, dan mereka berkata dengan tegas tanpa ragu, innani minal muslimin, sesungguhnya aku ini adalah dari orang-orang muslim. Jadi dimanapun dia berada, tidak usah abu-abu, tidak ragu-ragu, tidak takut, tidak malu, mengatakan aku ini adalah seorang muslim. Dan juga surat Luqman ayat 31. Ini terkait dengan perintah Luqman kepada anaknya, ya bunayya aqimi sholah, tegakkanlah sholat, wa'mur bil ma'ruf, beramar ma'ruflah kamu, ajaklah kamu manusia itu, orang-orang itu, masyarakat itu kepada kebaikan. Wanha anil mungkar, cegahlah dari perbuatan mungkar. Wasbir ala ma'asobak, dan sabarlah terhadap apa-apa yang menimpa kamu. Nah, ini ayat ini tekanannya adalah wasbir ala ma'asobak, sabarlah terhadap apa-apa yang menimpa kamu. Jadi memang dalam dakwah ini kan penuh dengan tantangan. Lah, mari dari beberapa ayat itu kesimpulannya adalah pesan-pesan yang tersirat di dalam bahwa dakwah itu mendekati wajib. Ini sebenarnya masih banyak sekali ayat-ayat yang terkait dengan dakwah itu yang diperintahkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dakwah itu wajib, mendekati wajib ya, karena ada penafsiran yang waltakum minkum itu tidak kepada semua orang tetapi sekelompok. Tapi sebenarnya kalau di dukungan dari ayat-ayat lain itu dakwah itu mendekati wajib begitu. Nah, bahkan seolah-olah itu wajib. Nah, kemudian juga bagaimana kita itu mengangkat dakwah ini itu menjadi sebuah budaya. Jadi dakwah itu sudah menjadi budaya. Dan alhamdulillah kita itu sudah menyaksikan ya yang ada di lingkungan kita, di lingkungan Muhammadiyah itu, apa yang dilakukan itu tujuannya untuk dakwah. Mendirikan amal usaha di segala bidang itu untuk dakwah. Mendirikan perguruan tinggi bukan hanya untuk mencetak tenaga-tenaga profesional Islami, tetapi juga sebagai mencetak kader yang nanti menjadi penerus misi dakwah. Mendirikan TK misalnya yang se-Indonesia ini sekarang dari Kauman menjadi seluruh Indonesia, setelah ada PAUD segala itu 20.000 lebih TK di seluruh Indonesia. Untuk apa itu? Itu sasarannya juga dakwah. Siapa yang didakwahi? Yang didakwahi adalah orang tuanya, kemudian masyarakat di sekitarnya, terkhusus itu adalah anak-anak ini, bagaimana menebarkan iman, menanamkan keimanan, akhlak, karakter itu sejak dini. Jadi semua itu sudah menjadi budaya. Nah, bahkan sosok-sosok pribadi dari para aktivisnya itu pun juga itu adalah dakwahnya. Jadi dakwah kita itu ada pada diri ini semua pimpinan-pimpinan, warganya, aktivisnya, itulah juga pribadinya itu merupakan dakwahnya. Maka pada diri seorang mubaligh, pada diri seorang aktivis, seorang kader itu harus terdapat satu kesatuan kualitas antara iman, Islam, dan ihsan. Ini karena pada dirinya itu mencerminkan dakwahnya. Nah, kemudian pesan-pesan yang lain dalam ayat-ayat tadi tentang strategi dakwah ya, strategi dakwah yang seperti apa? Seperti dalam surat Saba tadi ya, Basyiron wa nadhiron. Banyak ini ayat-ayat yang ada Rasul diutus untuk Basyiron wa nadhiron, kemudian Al-Qur'an diturunkan itu sebagai penjelas dan seterusnya. Jadi dakwah yang menggembirakan, yang membuat sasaran dakwah itu pulang dari mendengarkan ceramah para dai itu menjadi tercerahkan, menjadi gembira, tidak bersedih. Wah, kalau begitu setan itu
dalam urat-urat darahku itu semua di situ ada setan. Kemudian bagaimana berupaya untuk mengeluarkan setan dari dalam dirinya dengan mengikuti ritual-ritual tertentu. Nah, ini kan membuat orang menjadi susah, tidak menggembirakan. Ini banyak ya, kalau contohnya nanti habis waktunya ya. Ini bagaimana setelah mendengarkan pengajian itu kemudian gembira, tidak malah kemudian menjadi sedih. Oh, kalau begitu aku pernah begini, kalau begitu aku nanti calon penghuni neraka. Yang neraka itu kondisinya seperti itu, kemudian dia menjadi sedih. Nah, kalau begitu terus-menerus kajian-kajian, inti kajian-kajian yang diberikan, maka ya syukur kalau dia kemudian menjadi bertobat. Tapi kalau yang masih tipis-tipis imannya, kemudian disuguhi materi-materi seperti itu, metode-metode yang menyusahkan, maka ya jangan berharap kalau dia akan semakin mantap gitu. Ini jadi strateginya itu menggembirakan, kan caranya banyak ya. Ada malah mubalek itu yang kebetulan ini mubalek itu sasaran dakwahnya itu ke arah kaki Merapi. Nah, di sana itu bisa dikatakan zaman dulu kondisinya seperti apa. Maka dia kalau dakwah itu malah justru membawa orjen tunggal itu, tidak mungkin akan menggendong gamelan kan enggak. Jadi dengan orjen tunggal dia ini jadi itu kan menggembirakan ya, dakwah itu senang. Siapa sih ini? Oh, mesti aku akan datang karena mesti pulang itu dengan hati gembira. Insya Allah karena aku sudah Islam mantap, insya Allah aku akan menghuni surga. Insya Allah aku karena sudah mengajak anak aku, mengajak istriku, mengajak ini tetanggaku, insya Allah aku nanti akan berada di surga dengan amalan yang banyak. Jadi hatinya itu gembira. Bisa saja dengan lewat seni. Nah, kalau kita bicara tentang ini, maka akan habis waktunya, nggih. Karena kita mesti tidak bisa akan membalik lembaran sejarah masa lalu. Bagaimana para wali itu membawa Islam ke Indonesia, para saudagar, para Gujarat, para mubalek masa lalu itu berhasil masuk ke Indonesia Timur. Itu sudah lama sebenarnya, bukan baru saja. Nah, itu bagaimana? Kemudian kalau kita bicara tentang wali-wali itu masing-masing wali itu punya strategi sendiri. Karena mereka memang berdakwahnya itu dengan literasi budaya. Ya. Jadi bukan hanya budaya literasi, tetapi literasi budaya. Jadi membaca budaya yang ada. Sasaran itu maunya seperti apa, kesenangannya apa. Kemudian menciptakan hal-hal baru yang bisa diterima dengan santun, dengan mudah. Maka alhamdulillah Islam masuk ke Indonesia itu dengan damai, karena itu tadi dakwah itu menggembirakan dan dakwah itu tidak menyusahkan. Kemudian juga dakwah itu memudahkan, bukan menyulitkan. Ya, jadi Islam itu mudah, melaksanakan Islam itu mudah, tidak sulit. Ya. Jadi sedekah itu mudah, kemudian masuk surga itu mudah, dan seterusnya. Nah, itu kan bagaimana kita mengajak sesuai dengan ini ya, sesuai dengan audiensnya. Nah, ada audiens yang sudah memang memiliki iman yang kuat sekali, yang sudah kualitasnya sedemikian rupa, lalu beda lagi strateginya itu gitu. Surga itu tidak murah. Surga itu harus dicapai dengan cara yang memang itu penuh tantangan dan sebagainya. Jadi strateginya itu berbeda-beda sesuai dengan audiensnya, kemampuan dan pikiran audiensnya. Kemudian dakwah itu memberikan nasihat, memberikan penjelasan. Kemudian juga memotivasi agar semangat. Jangan kemudian setelah pengajian menjadi putus asa. Tapi bagaimana setelah mendengarkan pengajian itu bersahabat dengan orang itu,
maka dia itu penuh semangat dan penuh motivasi, memiliki semangat juang hidup yang tinggi, ya. Karena memang hidup itu penuh tantangan, kadang-kadang turun naik, kadang-kadang berliku, dan kadang-kadang licin. Tetapi kamu akan selamat jika berpegang teguh kepada tali Allah. Silahkan berjalan, silahkan berjuang, ya. Kemenangan akan menunggu. Jadi bagaimana dakwah itu bisa memotivasi. Kemudian juga menggunakan metode yang mudah dimengerti sesuai dengan tingkat usianya. Kadang-kadang kan seorang mubalik atau mubaligot itu sudah mempersiapkan materi sedemikian rupa, metodenya itu nanti akan menggunakan ini, tetapi setelah sampai di medannya, di tempatnya itu ternyata audiensnya itu tidak seperti yang diharapkan. Maka kemudian kadang-kadang banting setir baik itu materi ataupun metodenya, karena yang dihadapi ternyata tidak sesuai dengan tadi yang digambarkan. Ini dari beberapa ayat itu. Kalau kita akan mengambil ayat-ayat yang lain, nanti akan masih sangat banyak yang terkait dengan bagaimana pesan-pesan yang tersirat di dalam kita melaksanakan dakwah itu. Kemudian ada sebuah pesan, ya, bagaimana kita itu tidak putus asa dalam berdakwah itu. Kenapa kita harus berdakwah? Allah itu akan menunda siksa dan murkanya terhadap suatu kaum jika di tengah kaum itu masih terdapat sejumlah orang yang senantiasa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ini pentingnya bagaimana kita itu kuntum khairu ummatin ukhrijat wa takum minkum ummah yadkhuluna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa takum minkum ummatin yadkhuluna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadi ini masih ada sekelompok orang yang terus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian kalau dihubungkan dengan hadis, ya, dengan hadis itu, beramal ma'ruflah kamu sebelum doamu itu tidak dikabulkan. Ya, saya tidak sempat mencari, ya, kebetulan minggu-minggu kemarin itu super sibuk, jadi tidak sempat mencari hadis yang itu. Jadi beramar ma'ruflah kamu, artinya amar ma'ruf memerintahkan kepada kebaikan itu kan berdakwah, ya. Mencegah yang mungkar itu kan juga dalam dakwah itu intinya seperti itu. Beramar ma'ruflah kamu, mengajaklah kamu pada kebaikan, cegahlah kemungkaran, ya. Kemudian apa? Jangan sampai kamu menunggu doamu itu tidak dikabulkan. Maka kemudian marro'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi dan seterusnya. Kalau melihat kemungkaran maka cegahlah dan seterusnya dengan cara ini. Dan Tuhanmu, dalam satu ayat ada, dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim. Sedang di antara penduduknya masih ada orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, insya Allah kita semua termasuk ini, termasuk warga masyarakat, termasuk hamba-hamba Allah yang tetap terus berbuat kebaikan dan mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, sehingga doa kita senantiasa diijabahi oleh Allah agar bumi ini menjadi aman, tentram dan damai di bawah ridha dan ampunan Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, ini sebagaimana dulu Indonesia ini digambarkan oleh para dalang-dalang zaman dulu itu, kalau mereka dalang kan begini, Indonesia mencandra Indonesia, mencitrakan Indonesia itu negara kang tata titi tentrem, menapa? Tata titi tentrem, kemah-ripah was jinawi, tukul kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinuku. Waktu itu kan mencandra, mencitrakan Indonesia itu seperti itu. Nah, sekarang kan berapa tahun kita sudah merdeka, berapa persenkah kita mencapai itu, ya? Kita hanya berdoa kepada Allah dan selalu
berupaya melaksanakan fungsi-fungsi kita sebagai eksistensi manusia itu kan sebagai hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya, berbakti kepadanya, pada Allah, dan juga sebagai khalifah Allah memakmurkan bumi ini, memelihara bumi ini, mengelola bumi ini agar menjadi sejahtera sebagaimana yang didambakan rakyat Indonesia bersama bahkan di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang dirahmati Allah, yang insya Allah tetap istiqomah di jalan dakwah sampai akhir hayat nanti. Nah, agenda abad kedua persyarikatan ini apa pada agenda abad kedua? Ya. Jadi sebelum kita bicara tentang yang lebih lanjut, ya, apa sebenarnya yang kita bawa ini? Jadi memang menegaskan itu pada agenda abad kedua itu penegasan sebagai gerakan pencerahan. Muhammadiyah itu bukan sekedar organisasi papan nama, Aisyah bukan sekedar organisasi papan nama, tetapi sebagai al-harokah at-tanwiriyah, sebagai gerakan pencerahan. Gerakan pencerahan ini kan ada 3 tuh ya, 3P ya. Nah, tidak dibalik P3, 3P. Ya, itu kan pembebasan. Kemudian pemberdayaan dan pemajuan yang dilakukan selama 1 abad lebih itu kan itu. Nah, kalau kita bicara itu ingat film Sang Pencerah itu ya, itu kan menggambarkan yang dilakukan Kiai Dahlan, bagaimana Kiai Dahlan mengumpulkan para gelandangan, para miskin, orang-orang terlantar di alun-alun dikumpulkan, dimandikan, kemudian bukan hanya sampai di situ, tetapi didirikanlah rumah miskin, dibebaskan dari penderitaan, kemudian didirikan rumah miskin, di sana itu pemberdayaan dilakukan. Setelah itu disusul gerakan pemajuan mendirikan sekolah-sekolah yang sampai saat ini itu perguruan tinggi Muhammadiyah itu 176 kalau tidak salah, sampai di Papua itu menjadi pertama ya, juara pertama yang tertinggi, yang terbaik di Sorong itu, dan yang lain-lain. Kemudian rumah sakit ya, yang mengobati yang sakit ini kemarin di Bandung itu ke 161 atau 100 berapa itu. Ini banyak sekali. Jadi penegasan lagi sebagai gerakan pencerahan, walaupun sejak seabad lebih juga sudah ini semua gerakan pencerahan, tapi perlu ditegaskan lagi biar tidak domeng-amengo, tidak belum menoleh ke sana, kok itu kok lebih menggiurkan kalau kita itu ke arah sana, kok lebih baik, kok sana akan lebih menjanjikan dan seterusnya. Maka abad kedua ini ditegaskan kembali bahwa sebagai kita itu Muhammadiyah itu sebagai gerakan pencerahan. Apa yang dilakukan? Mengatasi problem-problem kemanusiaan. Jadi bukan kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan. Yang dibangun itu bukan hanya kesolehan vertikal, tetapi bagaimana kesolehan horizontal itu terus dibangun. Seperti sabda Rasulullah, sayangilah yang di bumi, maka akan mengasihi kamu siapa yang di langit. Jadi mengatasi problem-problem kemanusiaan, kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan lain-lain. Kemudian juga menampilkan Islam itu untuk menjawab masalah kekeringan rohani. Ini rohani juga ya. Krisis moral, kekerasan, konflik, kerusakan ekologis, kesehatan kemanusiaan luar biasa. Ini 1 poin ini berapa saja kalau ditulis kalau dihitung satu persatu. Nah, ini kekeringan rohani, krisis moral, dan seterusnya. Ini banyak sekali. Jadi Bapak Ibu sekalian, para hadirin, tentu dengan kalimat-kalimat ini kita sudah mampu menjabarkan, oh ini yang dimaksud, oh memang seperti itu yang dilakukan. Nah, kalau kepada sasaran dakwah itu kan juga yang pertama dilakukan itu penguatan akidah, kan itu ya, adanya ke arah sasaran dakwahnya mu'alaf, kan penguatan akidah. Apa langsung ke penguatan akidah saja? Kemudian dibiarkan saja, tentu ada pendampingan, ada kegiatan pemberdayaan, pendampingan kepada orang miskin. Apakah juga cuma kemudian diberikan bantuan-bantuan yang
yang itu saja, bantuan-bantuan saat itu saja. Oh tidak, tetapi bagaimana si miskin ini diberikan kail sehingga mereka itu tadinya dari mustahik menjadi muzaki. Nah, itu cara-caranya luar biasa. Kemudian selain itu juga komitmen mengembangkan relasi sosial yang berkeadaban tanpa diskriminatif. Dengan apa caranya? Selalu toleransi, menyadari kemajemukan, membangun pranata sosial yang utama. Ya, karena memang kita itu lahir cenger itu kan lingkungan kita sudah bermacam-macam. Bukan Muslim semuanya, budayanya juga bermacam-macam. Ya, oleh karena itu bagaimana kita itu juga memiliki sifat toleransi. Jangan harapkan ada yang lainnya. Tapi ada rambu-rambunya, tetap kepada bersumber Al-Quran dan As-Sunnah. Mana yang dibolehkan dan mana yang tidak. Lakum dinukum waliyatin itu tetap dimanapun tetap harus selalu diingat. Mana yang ritual, mana yang ini sosial. Nah ini sekarang kan sudah ada upaya-upaya pengaburan seperti itu. Ini tugas kita mubalek semuanya. Jangan sampai menjadi kabur. Ya, hal ritual dianggap bahwa itu bukti toleransi kita mengikuti ritual agama lain. Tidak, tetap lakum dinukum waliyatin. Ini sampai pada orang tua pun ini kan dalam surat Luqman kalau itu bahwa sonal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu bahanan ala bahanin wa bisaluhu bi ameni anis kulli walidayhi ilaikal masir wa in jahadaka ala antusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Jika mengajak pada kemusyrikan, menyimpang ke tauhid, jangan gadaikan akidahmu. Jangan taati, tetapi wasahib fid dunya ma'rufa, pergaulilah dia di dunia ini dengan baik. Kemudian dan sampai ayat yang seterusnya, ilayal masir maksudnya. Nah ini kemudian yang lain masih lanjutannya, terus bergerak mengemban misi dakwah dan tajdid. Jadi namanya saja gerakan kok, bukan artinya organisasi papan nama besar-besaran dipasang di pojok, tetapi setelah ke dalam nggak ada apa-apanya, nggak ada kegiatan-kegiatannya. Kalau sebagai gerakan itu kan turunkan papan nama. Kalau di situ tidak punya kegiatan apa-apa, turunkan papan nama. Kalau di situ tidak ada gerakan, turunkan papan nama. Kalau di situ tidak mampu untuk membangun masyarakat, tidak ada apa-apanya. Kemudian ini jadi terus bergerak mengembangkan misi dakwah dan tajdid. Kemudian mengembangkan strategi dan revitalisasi untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial. Melahirkan amal usaha. Jadi kadang-kadang kan saya bicara itu malah mesti Arab nangis. Kadang-kadang kan di amal usaha begitu bersyukur ya, alhamdulillah kok bisa mewujudkan amal usaha di beberapa tempat seperti ini. Bisa ini sepertinya tidak mungkin, tapi karena kerja keras, kemudian karena kepedulian, dukungan berbagai pihak, kemudian menjadi mungkin. Jadi melahirkan amal usaha. Ini mengharukan sekali. Jadi kalau di kota di sini ya di Jawa itu kan banyak yang sudah sudah lebih mudah lah dalam berdakwah ini. Kalau kita akan keluar Jawa itu kan harus ditempuh antar pulau. Kemudian yang terakhir ini dari Lazisme itu kan ada kerjasama dengan Basnas, program kolaborasi, antara lain sasarannya memang di daerah-daerah itu. Jadi di Serang itu kan masih banyak daerah yang rawan, kemudian juga di Maluku dan juga di Banggai. Wah, di sana itu ada di kampung yang dikitari oleh sungai-sungai, ya. Kemudian harus naik gunung, ya. Kemudian ya tingkat kesulitan super tinggi. Bisa dibayangkan
di sana masih terjadi seperti kejadian masa lalu masyarakatnya. Tapi alhamdulillah di sana Aisyahnya itu Muhammadiyah Aisyahnya itu bergerak bagaimana melakukan aksi-aksi sosial, yaitu dengan mendirikan PAUD-nya ada di sana di tengah-tengah hal seperti itu, dengan juga santuna pada duafa dan Ustadz Afin. Ini salah satu secuil contoh. Nah, belum kalau kita itu di Papua di daerah tingkat atas di tahun itu, ya kalau kita pergi ke daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah pegunungan, daerah-daerah pedalaman, itu akan bisa membayangkan betapa sulitnya mubalek itu, mubalek di sana itu. Ini masih diperlukan banyak kehadiran dai-dai mubalingor di tanah-tanah gersang seperti itu. Kemudian mengembangkan pendidikan sebagai strategi. Ya tadi saya katakan di awal bahwa amal usaha, termasuk amal usaha pendidikan itu kan strategi dan ruang kebudayaan bagi pengembangan potensi dan akal manusia secara utuh. Strategi pendidikan. Oh ini sudah. Kemudian di hati para aktivisnya, para mubalek, para dai-nya itu harus selalu faidha farokta fansop. Kalau kita sudah melaksanakan amal usaha ini, sudah berjalan, sudah baik, fansop. Apalagi ya? What next? Selalu begitu. Oh ini kok sudah berhasil. Apalagi ya yang harus kita lakukan? Wah ini kok, apakah kita bisa? Tentu di hati para mubalek kita, aktivis kita itu tidak pernah mengatakan apa aku ini bisa, tetapi selalu katakan insya Allah aku bisa. Intan surullaha yang suruhum wa isabis agamakum. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Jadi bisa terus. Ya, setiap kesulitan itu malah justru membuat orang itu kreatif, mencari solusi apa yang mesti dilakukan. Jadi ini gerakan perencanaan. Maka kalau sudah punya TK, itu kan kebanyakan pada ya, TK-nya kok sudah baik. Terus apa lagi ya? Nah, kemudian ada SD. Oh, SD-nya di sini belum ada ya, ada SD Muhammadiyah. Kita dirikan apa yang ini ada tentu bagi yang usianya sudah S2 atau S3 sudah sepuh atau sudah sangat sepuh seperti saya ini mengalami lika-likunya bagaimana membesarkan organisasi, lika-likunya bagaimana mewujudkan sebuah amal usaha dan seterusnya. Ini jadi itu tidak mudah. Jadi gerakan pencerahan terus bergerak mengemban misi dakwah dan tafsir harus dilakukan. Kemudian masih lanjutannya mengaktualisasikan maaf tidak sempat ngedit ini tadi, mengaktualisasikan jihad sebagai ikhtiar untuk mewujudkan kehidupan yang maju, adil, makmur dan bermartabat. Jadi jihad yang ada di gambaran persyarikatan itu bukan hanya ini demo-demo, bukan hanya membawa obor kemudian menghancurkan yang pada bulan puasa kok masih buka kemudian dibakar. Bukan itu jihadnya, itu bukan itu. Tapi jihadnya itu sebagai ikhtiar mewujudkan kehidupan yang maju, adil, makmur dan bermartabat. Nah, bermartabat ini jangan sampai amar ma'rufnya itu, katanya amar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai nahi mungkarnya itu juga dengan cara yang mungkar. Na'udzubillah, kalau bagaimana mencegah kemungkaran kok dengan cara yang mungkar, tetapi tetap bagaimana itu sebagai ikhtiar, jihad itu mewujudkan kehidupan yang maju, adil, makmur, dan bermartabat. Itu ada kondisi ini seperti apa? Kemudian juga dikaji sumber masalahnya itu di mana. Oh, ternyata sumber masalahnya itu ada di kemiskinan. Nah, ayo kita kita cari bersama solusi untuk mengatasi kemiskinan ini. Jadi
dicari sampai ke sumbernya, kemudian hadir sebagai problem solver. Hadir sebagai problem solver, menggerakkan, insya Allah semuanya itu bisa. Kemudian dalam kehidupan kebangsaan, ini kan ada revitalisasi visi dan karakter bangsa. Ini kan setiap masa ini kan kondisinya berbeda. Kondisinya berbeda. Karena kita hidup di abad 21 itu beda yang dihadapi di abad 20. Zaman simbah saya dengan zaman ibu saya beda. Zaman saya beda, zamannya anak-anak saya juga sudah berbeda. Nah, maka strateginya pun juga harus dengan cara berbeda. Menghadapinya juga dengan cara berbeda. Pendekatannya juga dengan cara berbeda. Ini kan abad 21 itu kan ditandai, tandanya itu kan dengan ledakan informasi yang tanpa batas. Itu tantangan dakwah kita. Para mubalek aktivis di abad 21, yang muni abad 21, tantangannya itu kan abad 21 ini pada waktu itu nanti akan begitu. Tapi setelah berada di abad 21, memang betul-betul terjadi ledakan informasi yang tanpa batas. Kalau dulu waktu tahun 70-an, itu kan yang punya TV hanya 1-2. Nah, sehingga kadang-kadang nebeng di TV tetangga kalau ada siaran kuncung bawok, melihat itu lewat jendela tetangga. Setelah punya TV, kalau ada ketoprak sayembara, rumahnya itu penuh para tetangga di situ. Kemudian juga di organisasi yang mempunyai HP itu hanya 1-2, sehingga komunikasi itu sulit. Tetapi sekarang semua itu sudah menjadi ledakan, bahkan masuk di tas-tas balita-balita kita. Kadang-kadang bagi orang tua yang bijaksana itu barang kecil itu ya, itu sudah masuk ke tas-tas anak-anak kita. Itu menjadi tantangan dakwah kita, ledakan informasi tanpa batas. Karena ledakan informasi tanpa batas itu kemudian menyebabkan melonggarnya nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral. Ya, itu bermacam-macam pengaruh dari globalisasi, yaitu potret sana itu sudah masuk pada dunia, masuk pada hilang batas antara negeri satu dengan negeri yang lain. Informasi itu sudah sedemikian rupa tidak bisa dibendung lagi, ya, yang itu sangat banyak pengaruhnya. Selain melonggarnya nilai-nilai moral, itu juga karena kontrol sosial juga semakin kendor. Dan jangan sampai ini kontrol sosial semakin kendor. Juga tumpulnya rasa perikemanusiaan. Karena kekerasan itu terus disaksikan, ya dilihat, disaksikan, terjadi, maka rasa perikemanusiaannya itu menjadi semakin tumpul. Kemudian kadang-kadang ilmu pengetahuan teknologi kemajuannya itu tidak diimbangi dengan peningkatan iman dan takwa, sehingga menyebabkan, dan juga selain itu kehidupan yang serba materialistis. Itulah gambaran sekilas tantangan dakwah kita, masyarakat abad 21 yang kita hadapi bersama, yang itu merupakan PR yang tidak ringan. Tapi jangan pernah katakan apakah aku ini bisa, tapi selalu kita katakan insya Allah aku bisa. Jangan sampai apa aku kuat, insya Allah Allah akan memberikan kekuatan lahir batin kepada kita. Nah sekarang, maaf saya ngomongnya terlalu semangat ini, karena waktunya kan jam 6 sudah harus selesai atau ditutup, atau saya selesai jam berapa, tolong nanti saya diingatkan, jangan sampai remnya melandang. Nah, kemudian tadi kan mengenai gerakan-gerakan pencerahan. Sekarang risalah pencerahan. Islam itu sebagai agama pencerah dan mengusung ajaran wasatiyah. Di sini saya bintang, nanti penjelasan tentang wasatiyah nanti di belakang. Ya. Sebagai agama pencerah, bukan agama yang membuat orang sesak napas, membuat susah, membuat kemudian menjadi mundur. Memberikan jawaban atas problem kemanusiaan. Islam ini memberikan jawaban atas problem kemanusiaan. Kan di sana ada ajaran ta'awun. Bagaimana nilai keimanan seseorang itu, ibadah seseorang itu, saya pernah membaca hadis ya, ada hadis ya, hadis qudsi,
Allah hanya menerima sholat seseorang yang 1, 2, 3, 4, 9, antara 9 kalau tidak 11, sebagian besarnya itu adalah kesolehan sosial. Kesolehan sosial, peduli, memiliki kepedulian pada sesama, sebagian besarnya itu. Nah, kemudian juga lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana, dan seterusnya. Jadi itu jawaban dari problem kemanusiaan itu sebenarnya ada. Tinggal kita itu sebenarnya harus membaca Quran, kemudian memahami, menghayati, dan mengamalkan. Dan ini menjadi sebuah gerakan, itu luar biasa. Kemudian memperluas hasanah Iqra. Iqra itu bukan hanya membaca, tetapi bagaimana menelaah, bagaimana meneliti, bagaimana kemudian memahami, menggali, dan seterusnya. Hasanah Iqra bukan hanya membaca titik. Jadi makna dari Iqra itu akan luas. Jadi akan menjadi judul tersendiri ini kalau kita bicara tentang Iqra. Karena terkait dengan literasi, literasi itu apa saja dan seterusnya. Kemudian hakikat jihad sebagai bazlul juhdi itu dengan menggunakan seluruh potensi. Jihad itu menggunakan seluruh potensi, yaitu dengan pikiran, dengan harta, dengan tenaga. Artinya apa? Berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah. Lillah, ikhlas. Ini dari hakikat jihad itu seperti itu. Jadi, kemudian masih risalah pencerahan, jihad al-muwajjahah dalam melayani dan memberikan solusi. Terus berjuang untuk terus jelas-jelas ya, bertatap muka, bertemu, melakukan dengan sungguh-sungguh ini dalam melayani dan memberikan solusi. Kemudian kehidupan politik yang berkeadaban. Jadi kalau apakah Muhammadiyah kan tidak berpolitik, tetapi kan mampu menyalurkan aspirasi politiknya. Kemudian mengubah sesuatu itu kan ada saluran politiknya. Saluran politiknya melalui mana? Jadi bil hikmati ini tetap dalam berpolitik ini tetap dilakukan harus. Kemudian pembangunan manusia Indonesia yang religius, berkarakter kuat dan berkemajuan. Jadi maka ini kemudian muncul sekolah-sekolah, kemudian pondok, sekarang ada boarding school, ya itu yang memadukan ini ilmu pengetahuan umumnya harus kuat, tetapi juga agamanya juga tidak tertinggal dan seterusnya. Berkarakter kuat. Nah ini juga tadi melalui metodenya bermacam-macam. Bagaimana mengembangkan dakwah budaya ini, budaya dakwah, mengembangkan budaya dakwah berkemajuan itu melalui berbagai cara. Jadi bisa menanamkan karakter ini kalau kepada anak-anak lewat dongeng anak, lewat cerita. Yang ini sangat lemah ya, cerita sebelum tidur itu kan di lingkungan keluarga yang memiliki balita itu kan masih sangat langka sekarang ya. Jadi itu kan ada bagaimana, jadi lembaga kebudayaan itu kebetulan juga membuat ini buku-buku pendidikan karakter sesuai dengan akhlak Rasulullah. Ini bisa lewat lagu, nah, itu lagu-lagu, jadi lagu, masa lagu untuk mengajar di TK kok mengharamkan nyanyian. Nah, pendidikan karakter pada anak itu bisa lewat nyanyian. Ini contohnya banyak sekali kan lagu-lagu pendidikan karakter lewat lagu, mencetak lagu. Malah kalau kita membalik lembaran sejarah masa lalu itu kan lewat gamelan, lewat wayang, lewat gendeng-gendeng. Ini masing-masing wali itu kemudian ada spesifikasinya mereka itu. Ya, ada gendeng-gendeng, ada seterusnya. Nah, kemudian juga setelah berkembang ke sini ada lagu-lagunya dari Bimbo, kemudian ada lagi dari Opik atau siapa ya itu. Pokoknya itu. Jadi kalau mengapa tidak? Zaman dulu itu kan bagaimana akulturasi budaya ya, misalnya membangun masjid-masjid. Kalau kita di Jawa Utara itu kan juga bangunannya kan bangunan-bangunan seperti zaman dulu. Itu kan bangunan bukan akidah, jadi boleh saja.
Nah, dan seterusnya kalau kita bicara tentang nanti akan sangat sangat lama dan juga berkemajuan. Nah, kemudian komitmen Muhammadiyah untuk mewujudkan Islam sebagai agama yang mencerahkan kehidupan, itulah risalah pencerahan. Nah, kemudian sekarang penjelasan tadi dari yang pertama tadi, Islam sebagai agama pencerah dan mengusung ajaran wasatiyah. Apa ajaran wasatiyah itu? Ini saya mendengarkan penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Mukti ya, Sekretaris Umum dari PP Muhammadiyah. Nah, memang seorang dai itu memang harus seorang mubalek, aktivis itu harus kadang-kadang KKDK itu kulak kono dol kene. Kata Bu Hadira begitu, KKDK itu kulak kono dol kene. Mendengarkan ini, oh kok bagus, dicatat. Nah kemudian ini kan ilmu itu disampaikan. Jadi ilmu itu bukan hanya kemudian plek di pikiran, di hati, dilaksanakan sendiri, enggak. Tetapi bagaimana ini juga disampaikan. Ini 7 nilai-nilai wasatiyah itu terdiri dari, jamnya hampir habis, dari iktidal. Iktidal itu adil. Ini lawannya zolim. Saya kira tidak perlu saya jelaskan, ini waktunya hampir habis ya, Pak ini ya. Kemudian tawazun, seimbang. Tawazun itu seimbang ya. Timbangan itu loh, kalau timbangan itu sudah gatok begini itu namanya seimbang. Nah, ini lawannya hulu. Kemudian yang ketiga itu tasamuh. Tasamuh itu toleransi, menerima perbedaan. Nah, ini kalau pas bicara tentang keluarga sakinah, ini selalu saya angkat ini TTM itu, membentuk keluarga sakinah harus TTM. TTM itu tafahum, tasamuh, dan mahabbah. Tapi ini kita bicara bukan keluarga sakinah, jadi ya tasamuh itu toleransi, menerima perbedaan. Tadi saya gambarkan layar ceprot, ceprot itu kan kambing ya. Layar cengar, ini kan sudah beraneka ya, kanan kiri kita, budaya yang ada sudah beraneka. Syura, senang bermusyawarah, apa-apa sedikit dimusyawarahkan. Luar biasa, di Muhammadiyah itu 3 orang, 6 orang bisa mendirikan perguruan tinggi. UMY itu diawali dari 6 orang. Berdirilah perguruan tinggi. 3 orang kemudian bisa berdiri TK. Nah ini jadi selalu bermusyawarah. Musyawarahnya itu menghasilkan sesuatu yang itu tadi, muamalah kesolehan sosial dan kesalahan vertikal dan kesalehan horizontal, menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Kok ini sudah jalan, apalagi? Oh sekarang ayo kita gerakan orang tua asuh, karena memang banyak, dan seterusnya. Itu juga muncul dari musyawarah. Kemudian kalau ada hal-hal yang tidak sama, agar menjadi sama, itu kemudian dimusyawarahkan. Islah, mendamaikan kehidupan jika terjadi permasalahan. Inilah nilai-nilai wasatiyah yang kita kembangkan. Kemudian qudwah, contoh itu, qudwah itu lebih dari uswah, di atasnya uswah. Dari uswah itu sudah baik ya, contoh sudah baik. Ini qudwah itu tatarannya, tingkatnya di atasnya uswah. Kemudian muwatonah. Muwatonah itu berkontribusi pada negara dimanapun. Hubul waton minal iman. Cinta tanah air itu sebagian dari iman. Nah inilah 7 hal nilai-nilai wasatiyah yang tadi menjadi disebutkan pertama, Islam itu sebagai agama pencerah dan mengusung ajaran wasatiyah mengeliputi 7 hal ini. Kemudian saya cepatkan, ini sudah tinggal 5 menit ini. Berkemajuan sebagai ciri masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Saya cepat saja, baca saja ya. Nah ternyata pada Muktamar 37 tahun 68 itu disebutkan tentang karakter masyarakat. Tapi istilah kemajuan itu sudah tahun 60-an, malah sebelum itu sudah berkemajuan, maju, agama yang memajukan dan seterusnya itu sudah tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini yang saya angkat, yang Muktamar 37 tahun 68. Masyarakat Islam yang berkemajuan seperti apa? Yaitu masyarakat Islam adalah masyarakat yang maju, dinamis, dan menjadi contoh. Itu masyarakat yang berkemajuan.
Islam berkemajuan. Masyarakat yang berkemajuan sebagai ciri masyarakat Islam itu adalah masyarakat Islam yang membina semua sektor kehidupan secara serempak dan teratur, terkoordinir. Ini sebagai evaluasi kita. Sudah seperti itu belum ya? Gitu ya. Nah, insya Allah sudah meliputi berbagai aspek kehidupan, masa ekonomi, pertama kan pendidikan, dakwah, ekonomi, kemudian juga kesehatan, kemudian lingkungan hidup, kemudian ya yang lain mungkin lupa saya menyebutkan, tetapi seluruh aspek kehidupan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat itu mengenal pentahapan dan pembagian tugas. Nah, ini melewati organisasi. Karena mencapai masyarakat yang seperti itu perlu tahap-tahap, ya, perlu tahap-tahap tertentu dan juga pembagian tugas. Tidak bisa semua itu dilakukan tersendiri, yaitu pembagian tugas melalui dan terkoordinir. Jangan sampai al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhu batil binidham. Kebaikan, kebenaran yang tidak dimanage dengan baik maka akan dapat dikalahkan oleh sesuatu yang batil, tetapi yang dimanage sedemikian rupa dengan baik. Kemudian juga tadi kan multi aspek ya, itu dalam hal kehidupan keagamaan. Kemudian seluruh dimensi kehidupan diarahkan menuju peradaban utama. Seperti apa toh yang disebutkan peradaban utama itu? Yaitu meliputi kemajuan, kebaikan, keadilan, kemakmuran, dan kemaslahatan hidup manusia tanpa membedakan ras, suku, golongan, agama, dan sekat-sekat sosial lainnya. Pokoknya dakwah Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, kemudian ini Islam berkemajuan memasarkan pencerahan bagi kehidupan, bentuk transformasi al-ma'un tadi sekilas saya berikan contohnya, memperluas pandangan keagamannya bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dan mengembangkan ijtihad, menyampaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan kehidupan utama. Kemudian menjunjung tinggi kemuliaan manusia laki-laki ataupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang menggelorakan anti perang, anti terorisme, anti kekerasan, anti penindasan, anti keterbelakangan, dan segala bentuk pengerusakan di bumi seperti korupsi, kejahatan, kemanusiaan, eksploitasi alam, dan berbagai kemungkaran yang menghancurkan kehidupan. Itu saya sarikan dari Tanwir ya, dari materi-materi Tanwir waktu itu, dan sarikan menjadi ini. Kemudian sekarang yang terakhir sebagai penutup ya, ini sudah kurang 1 menit, mungkin nggak cukup 1 menit ya. Kiat-kiat sukses dalam dakwah. Nah, ini tantangan kita semua tuh seperti itu, tugasnya Masya Allah luar biasa. Kemudian harus seperti apa, maka bagaimana kita itu agar sukses dalam berdakwah. Yang pertama, ini dari awal tadi ya, kenali audiens. Jadi sebelum berdakwah itu kita mengenali audiens. Kita akan pergi kemana? Audiensnya seperti apa? Nah, kalau ini pedagang pasar, mesti kan ya pengusaha itu beda dengan bakul-bakul pasar, walaupun sebenarnya hakikatnya juga pengusaha. Oh ini pernah saya dia suatu saat itu datang itu dengan ini materinya, ternyata audiensnya itu sosialita. Nah itu kemudian maka mengenali audiens sebelumnya itu lebih bagus sebelumnya dikenali, sehingga materi yang disampaikan, metodenya itu juga bisa pas dan bisa mudah diterima. Selalu update pengetahuan terkini, yaitu harus. Jadi jangan aku wis tua kok iso aku mangene ya wis ben gelem ra gelem ini, yang dibawa bukunya sudah coklat itu sudah suwek-suwek nanti dibuka ini ya aku masih seperti yang dulu, tidak berlaku bagi seorang mubalik-mubalikat dai. Aku masih seperti yang dulu. Jadi kita harus update terus pengetahuan terkini. Tidak apa-apa, saatnya kita kebun nyusu gudel. Kita ketinggalan dalam kemajuan IT ya. Ya kita kebun nyusu gudel kepada anak-anak. Ketinggalan dalam ini apa toh? Kok ono kabar seperti ini? Nggak apa-apa kita kebun nyusu gudel, belajar pada yang lebih muda, belajar pada anak-anak kita, pada siapapun yang lebih muda, tidak usah rasa malu. Kemudian perluas wawasan. Perluas wawasan. Intinya apa? Kita itu harus gemar membaca dan gemar menulis.
Itu. Jadi apa yang kita pikirkan kita tulis. Juga kita gemar membaca. Oh, semakin kita belajar, kita akan semakin tahu sebenarnya banyak hal yang sebenarnya kita belum tahu dan harus tahu. Tetapi tetap berapapun itu tetap rendah hati. Seperti apapun pangkatnya itu tetap rendah hati. Kasihanilah yang di bumi akan mengasihi kamu siapa yang di langit. Nah, ini kalau cerita tak panjang lagi. Rasul itu pernah ada sahabat mendekat, kok di situ ada dekat orang pakaian camping, dia pergi dipanggil oleh Rasul. Kowe iki nanti ketularan melarat kok naik kowe cedek kowe. Dan seperti itu. Menghindari sikap individualis. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian menjadi teladan, ini yang berat, bagaimana menjadikan diri sebagai sosok yang bisa diteladani. Tidak takut tantangan. Ini tadi kan wasbir alama asobak, sabarlah terhadap tantangan yang menimpamu saat kamu wa'mur bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wasbir alama asobak. Lakukan apa yang disampaikan, itu harus sesuai ya, tidak iso ujar ning ra iso melakoni. Jangan sampai kaburo maktan, nanti malah dihisab yang lebih awal kalau selalu berkata tapi nggak bisa melakukan. Berdakwah dengan hati, yaitu dengan hati. Insya Allah kalau berdakwah dengan hati, orang pun akan menerimanya dengan hati. Yang terakhir adalah toleransi dan empati. Jadi bukan hanya simpati, tetapi juga empati, toleransi dan empati. Inilah Bapak Ibu sekalian, maaf yang terakhir ini agak tergesa-gesa karena terkejar waktu, sudah diingatkan di sini jam 6 lebih 3 menit. Oleh karena itu apa yang saya sampaikan itu karena ilmu saya terbatas, ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita selalu berdoa kepada Allah semoga kita diberikan kekuatan lahir batin agar kita diberikan istiqomah sampai di akhir hayat nanti, istiqomah di jalan dakwah. Makatan Bapak Ibu sekalian, perjumpaan kita yang pertama dalam kajian Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dalam situasi apapun. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.